Halo, assalamualaikum guys. Maaf, Bu, kameranya buri karena pakai laptop karena memori saya penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil jawaban saya, yaitu tugas perencanaan dengan NIM 2381 2381 0 70 105. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu adalah jawaban. Langsung ke jawaban. Yang pertama itu adalah perbedaan antara RPP dan modul ajar. Itu ada beberapa komponen. A. Struktur dan komponen. RPP, kalau RPP ya, adalah dokumen perencanaan yang berisi elemen-elemen penting seperti tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, serta penilaian atau struktur perencanaan yang dirancang untuk memberikan panduan yang jelas bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dengan adanya RPP, guru dapat memastikan bahwa semua aspek penting dari proses pembelajaran pengajaran telah diperhitungkan. Sedangkan modul ajar adalah di sisi lain tidak hanya mencangkup komponen yang ada dalam RPP, tetapi juga menyediakan materi tambahan seperti teks, gambar, video, dan aktivitas interaktif. Hal ini menjadikan modul ajar lebih komprehensif dan memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Argumentasi logisnya adalah bahwa dengan menyediakan berbagai jenis materi dan aktivitas, modul ajar dapat memenuhi sebagai gaya belajar siswa sehingga meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Dua, pentingnya jawaban nomor dua, pentingnya tes diagnostik. Apa sih pentingnya gitu? Yang pertama itulah identifikasi kemampuan awal. Yang pertama itu harus tes diagnostik. Apa itu? Membantu guru untuk memahami kemampuan awal siswa dalam suatu topik tertentu. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi terbuka dengan tingkat pemahaman siswa. Sebagaimana dinyatakan oleh Kizi dan Sazalilovna pada tahun 2022, asesmen diagnostik memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan awal peserta didik sehingga guru dapat merancang pembelajaran. Kalau yang jawaban pertama itu ada di referensi ya kutipannya. Terus yang kedua, poin kedua yaitu adalah meningkatkan hasil pembelajaran. Oke, dijelaskan. Tes diagnostik tidak hanya berfungsi untuk mengetahui kelemahan siswa, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelebihan mereka. Dengan demikian, guru dapat memanfaatkan kekuatan siswa dalam proses pembelajaran. Dikutip oleh Zihu dan Liu pada tahun 2020 menyatakan bahwa penyesuaian pembelajaran dengan kondisi peserta didik sangat penting untuk pencapaian hasil belajar yang maksimal. Yang nomor tiga, jawaban nomor tiga yaitu adalah ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu satu, pendekatan pembelajaran komprehensif, yaitu adalah metode komprehensif. Terus menurut Johnson 2009, pembelajaran komprehensif meningkatkan keterlibatan siswa dalam pemahaman konsep melalui interaksi sosial. Nomor dua, pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalau misalkannya mau bagus gitu harus ada berbasis proyek di ST itu. Nah, apa ini? Pendekatan ini juga sangat cocok terutama lagi bagi siswa dengan gaya belajar kinestetik dengan mengerjakan proyek terkait ekosistem seperti membuat model ekosistem mini atau poster tentang interaksi antar makhluk hidup. Siswa dapat belajar langsung melalui pengalaman. Hal ini sejalan dengan teori konstruksivisme yang menekankan pentingnya pengalaman dalam proses belajar, dikutip Brunner pada tahun 1996. Yang poin 3 yaitu adalah media pembelajaran yang sesuai. Ada beberapa media pembelajaran. Yang pertama itu adalah buku teks dan gambar ekosistem. Yang kedua yaitu adalah alat peraga atau model. Yang ketiga adalah akses terbatas dengan perangkat digital gitu. Jadi medianya tuh tentang digital kayak proyek eh, Empokus atau apalah. Terus poin keempat yaitu adalah meningkatkan yang relevan, penilaian yang relevan gitu, yaitu dengan menggunakan penilaian formatif, melakukan penilaian formatif selama proses pembelajaran seperti observasi,
partisipasi siswa dalam diskusi kelompok dan proyek akan memberikan gambar tentang pemahaman mereka terhadap konsep interaksi antar makhluk hidup. Menurut Black dan William pada tahun 1998, penilaian formatif adalah alat penting untuk meningkatkan pembelajaran karena memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa. Poin kelima yaitu adalah penilaian akhir. Apa itu penilaian akhir? Sebagai penilaian akhir, siswa dapat diminta untuk menguraikan proyek mereka tentang ekosistem yang telah mereka buat ini. Tidak hanya menyebarkan pemahaman konsep tetapi juga kemampuan komunikasi mereka. Penilaian rubrik dapat mencangkup aspek pemahaman konsep, kreativitas, dan kemampuan prestasi. Dilanjut, jawaban nomor 4 yaitu adalah untuk memperbaiki perancangan pembelajaran dan meningkatkan pemahaman konsep siswa. Seorang guru dapat mengadopsi beberapa strategi yang terkait dengan Higher Order Taking Skill HOT meliputi penyewaan aplikasi, analisis, evaluasi, dan sinopsis yang semakin kompleks dan membutuhkan pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep-konsep yang diajarkan. Adapun beberapa langkah perbaikan perencanaan pembelajaran yaitu 1. Merumuskan tujuan pembelajaran berbasis host. Yang kedua, mengimplementasikan metode pembelajaran aktif. Yang ketiga, mendorong diskusi dan kolaborasi. Lanjut, poin yang tadi menggunakan penilaian formatif. Yang terakhir adalah penggunaan referensi yang luas. Oke. Tambahan, secara argumentasi logisnya, evaluasi pembelajaran yang menentukan bahwa siswa hanya menghafal isi pembelajaran tanpa memahami konsepnya menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Oleh karena itu, perubahan paradigma pembelajaran yang lebih berorientasi pada peserta didik dan integrasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Strategi ini sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran aktif, konstruktif, dan melibatkan peserta didik dalam tahap pembelajaran. Yang jawaban terakhir yang nomor 5 yaitu adalah kendala dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Yang pertama, poin pertama nih yang nomor 1 adalah kurangnya pemahaman pengetahuan. Banyak guru mengalami kesulitan dalam memahami konsep pendidikan karakteristik dengan cara mengintegrasikan kendala kurikulum. Hal ini menyebabkan mereka merasa tidak percaya diri saat merancang pembelajaran yang mencakup nilai-nilai karakter. Solusinya adalah mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk guru tentang pendidikan karakter. Poin kedua yaitu adalah lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan sekolah dan rumah yang tidak mendukung dapat menghambat proses internalisasi nilai-nilai karakter. Misalnya jika siswa sering terpapar perilaku negatif di sekitar mereka, antara sulit bagi mereka untuk menerapkan nilai-nilai positif yang diajarkan yang diajarkan eh, yang diajarkan di sekolah. Nah, terus solusinya apa? Membangun kementerian antara sekolah dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan karakter. Poin nomor 3 yaitu adalah keterbatasan sumber daya alam. Banyak sekolah menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya pendidikan. Bukan sumber daya alam, tapi sumber daya pendidikan yang memadai untuk mendukung pengajaran siswa pembelajaran nilai-nilai karakter. Ini termasuk kurangnya materi ajar, alat bantu pembelajaran, waktu yang cukup dalam kurikulum. Solusinya adalah sekolah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan materi ajar yang berfokus pada pendidikan karakter. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kurang enak juga badan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.